Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin ya. Kali ini kita akan membaca dan merenungkan perikop selanjutnya, dan di sini kebanyakan sudah kita baca dan renungkan sebelumnya ya, bersama Injil Markus dan Matius ya, yang isinya sama, ceritanya sama, kita baca bersama-sama. Nah, kita akan membaca dan merenungkan Lukas 7 ya, yang belum kita renungkan sebelumnya. Di sini Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin ya, amin. Judul perikop ini adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Suatu mujizat dilakukan Tuhan Yesus. Yesus membangkitkan ya seorang anak muda. Waktu itu bersama murid-muridnya pergi kota Nain, dan ini ya, orang-orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus dekat di gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Jadi ada seorang janda yang mempunyai anak tunggal, satu-satunya yang dia punya, meninggal. Dan karena belas kasihan ya, tergeraklah
hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan, ditulis di ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Belas kasihan Tuhan Yesus terhadap seorang janda. Saat itu sedang menuju gerbang, berbondong-bondong dengan orang, dan para muridnya berpapasan dengan ibu seorang janda yang anak satu-satunya meninggal. Tergerak oleh belas kasihan. Jangan menangis. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada anak yang sudah meninggal itu, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Ini Tuhan Yesus kita. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Orang-orang yang melihat peristiwa luar biasa itu ketakutan. Hal yang luar biasa karena sudah meninggal. Kemudian mereka berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Pengakuan muncul di mulut orang-orang itu bahwa Allah telah melawat umatnya. Mujizat terjadi di depan mata mereka. Orang-orang Nain melihat itu. Kalau murid-murid Tuhan Yesus sudah biasa melihat mujizat ya. Orang 5.000, 4.000 laki-laki saja makan roti, makan ikan. Rotinya sisa 12 bakul, satunya sisa 7 bakul. Banyak mujizat, didoakan Tuhan sembuh semua. Itu Tuhan Yesus kita. Dan ini mujizat yang Tuhan Yesus lakukan lagi. Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak muda. Karena apa? Karena tangisan ibunya. Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh apa? Tangisan ibunya. Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan tergerak membangkitkan anak muda itu karena apa? Karena tangisan ibunya. Seorang janda yang hanya memiliki satu orang anak. Belas kasihan. Dan oleh karena belas kasihan Tuhan kepada kita, Tuhan Yesus turun ke dunia, mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Oleh karena belas kasihan, Tuhan Yesus masih berbicara dari perjanjian lama sampai hari ini, salah satunya kepada saya. Semua karena belas kasihan Tuhan kepada umat manusia. Mari kita pandang Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Itu Tuhan kita. Tangisan seorang ibu yang mempunyai anak satu-satunya, ibu janda, menangis mengiringi mayat anaknya, melewati Yesus. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, dibangkitkan anak muda itu di depan banyak orang. Padahal biasanya Tuhan Yesus melakukan mujizat seperti itu ditarik ke pinggir kota, ditarik ke kamar. Walaupun banyak juga yang di depan mata ya, tapi Tuhan kan kalau kita baca sering bilang jangan bilang siapa-siapa. Tapi ini Tuhan benar-benar melakukan mujizat di depan mata banyak orang. Tuhan Yesus membangkitkan anak muda karena belas kasihan Tuhan Yesus kepada ibunya, seorang janda yang hanya memiliki anak laki-laki yang
sudah meninggal itu. Amin ya. Mari kita pandang Tuhan. Hanya belas kasihan Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Rahmat Tuhan dan belas kasihanlah yang menyelamatkan kita. Tuhan sampai turun ke dunia untuk memberi pengertian itu, bahwa kita hanya bisa selamat oleh karena rahmat dan belas kasihan Tuhan Yesus, bukan karena usaha kita. Mustahil kita tidak melakukan dosa. Amin ya. Belas kasihan. Mari kita pandang Tuhan. Tuhan itu kalau berbelas kasihan, sampai seorang anak dibangkitkan. Itu Tuhan Yesus kita. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singgapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Amin ya. Amin, puji Tuhan. Amin.